Masih ingatkah dengan rangkaian kejadian demonstrasi yang terjadi di 2019 lalu? Bentuk protes yang dilakukan mahasiswa atas legislasi yang semena-mena telah menghidupkan alarm demokrasi. 7 tuntutan mahasiswa diperjuangkan. Seperti apa, mengapa, dan bagaimana? Simak sampai akhir. Mulai dari Kota Malang sendiri, Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta, Lampung, Makassar, hingga kota-kota lainnya turut memperjuangkan aspirasinya. Dilatar belakangi atas keresahan KPK yang dilemahkan dan juga kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Prosedur pemilihan calon pemimpin yang bermasalah, revisi UU KPK yang pasalnya dianggap melemahkan KPK, ketidaksesuaian dengan janji presiden yang ingin menguatkan KPK, dan banyak lagi problematika lainnya. Gerakan mahasiswa ini disebut-sebut sebagai gerakan kembali reformasi. Mengapa? Karena salah satu semangat dalam reformasi adalah memberantas korupsi. Lalu bagaimana respon dari sasaran tuntutan ini? Banyak pro kontra yang terjadi antara elemen masyarakat dengan elit pemerintahan. Pasalnya, sesuai dengan mandat reformasi, TAP MPR nomor 10 tahun 98, KPK disebut sebagai lembaga independen. Namun, dalam revisi UU tersebut, pekerja KPK dijadikan sebagai aparatur sipil negara. Di UU lain mengatakan bahwa ASN adalah orang yang bekerja di bawah lembaga pemerintahan. Bagaimana KPK bisa memeriksa orang-orang yang setara dengan dia ketika dia tidak berdiri sebagai lembaga independen? Ya, kalau saya disuruh memberantas korupsi, paling nggak 5 tahun saya selesaikan. Soal gampang kok. Wih, mengerikan. Benar, kalau 5 tahun selesai bisa, kalau KPK-nya diperkuat. Tapi kalau diperlemah, ya 50 tahun lagi juga nggak bakalan selesai. Isi tuntutan tidak hanya soal KPK. Yang pertama, penundaan pengesahan RKUHP supaya dilakukan pembahasan ulang. Yang kedua, pembatalan revisi UU KPK, kemudian pengusutan dan pengadilan elit-elit yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, lalu revisi RUU Ketenagakerjaan, yang kelima, penolakan RUU Pertahanan, kemudian penundaan pengesahan RUU PKS, dan yang terakhir, mendorong proses demokrasi Indonesia agar tidak terjadi kriminalisasi pada aktivis. Lalu bagaimana dampaknya hingga sekarang? 4 hari sebelum peringatan Hari Hak Asasi Manusia, tepatnya tanggal 6 Desember tahun 2022 kemarin, RKUHP disahkan. Bahkan PBB sampai turut bersuara karena pihaknya menemukan bahwa KUHP yang direvisi ternyata tidak sesuai dengan kebebasan hak asasi manusia dan dirasa diskriminatif. Meremehkan begitu saja aspirasi masyarakat dan mahasiswa, mencerminkan dunia elit yang makin kedap suara.